Bertemu kembali bersama King Moer di alur cerita spoiler Battle Through the Heavens versi novel. Xiaoyan masih membantu dokter peri kecil memperbaiki tubuh racun. Pertempuran melalui surga. Bab 1092, Manik Inti. Banyak sinar cahaya tersebar dari langit ke altar kuno. Akhirnya, mereka memasuki bagian dalam altar. Seolah-olah itu memiliki bentuk asli, membawa gelombang demi gelombang kehangatan. Xiaoyan duduk bersila di bawah banyak sinar cahaya yang berpotongan. Dia melirik dokter peri kecil di depannya. Tidak ada lagi sedikit pun uap racun yang dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Kulitnya, yang semula putih pucat karena racun tubuh yang menyedihkan, sekali lagi memancarkan warna merah yang sehat, ramping. Jelas, tubuh ini, yang telah dihancurkan oleh racun selama bertahun-tahun, sekali lagi telah direvitalisasi. Mata Xiaoyan menyapu sebelum berhenti di perut bawah halus dokter peri kecil. Pada saat ini, energi yang melonjak terletak di tempat itu. Selain itu, energi ini terus menyusut ke titik itu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam menghadapi penyusutan ini, tubuh telanjang dokter peri kecil tampak seperti batu giok hangat karena perlahan memancarkan kilau samar. Melihat dari kejauhan, dia tampak seperti peri di langit, memberinya perasaan suci. Mata Xiaoyan menyapu lagi sebelum diturunkan. Orang biasa tidak dapat membayangkan betapa sulitnya menahan daya pikat ini ketika menyebar pada waktu yang tidak terduga. Itu seperti seorang dewi di dalam hati seseorang yang tiba-tiba menunjukkan penampilan yang mempesona di depannya. Itu seperti jimat yang tiba-tiba dilepas. Mata Xiaoyan mengamati hidungnya sementara hidungnya mengamati jantungnya. Ini berlangsung sesaat tapi Xiaoyan masih belum bisa memfokuskan pikirannya. Segera, dia tertawa getir. Dia mengeluarkan jubah besar dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut menutupi tubuh cantik dokter peri kecil. Dia juga orang biasa. Yang terbaik adalah mengurangi godaan seperti itu. Seseorang akan berubah bentuk secara psikologis jika jumlahnya terlalu banyak. Setelah menyelesaikan tindakan pencegahan keamanan ini, Xiaoyan akhirnya menghela nafas lega. Matanya menatap ke segala arah. Cahaya yang dipantulkan dari dinding batu yang halus menyebabkan dia menyempitkan matanya. Dengan duduk di dalam altar ini, tampak seolah-olah dia berada di dunia sinar matahari. Sepertinya altar ini adalah matahari cerah lain yang mengelilingi mereka. Saat ini, bagian dalam tubuh dokter peri kecil dianggap telah memasuki keadaan tidak teratur. Selama dia memampatkan uap poisonful poison ke dalam monster core, dia akan berhasil membentuk poison dan proses ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibantu oleh Xiaoyan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun tidak ada yang tersisa untuk Xiaoyan lakukan di tempat ini, secara alami tidak mungkin dia pergi sekarang. Dia harus menunggu sampai dokter peri kecil benar-benar membentuk poison dan sebelum dia bisa bersantai. Bagaimanapun, metode poison dan ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi secara alami. Xiaoyan duduk di tanah. Dia mengulurkan kedua tangannya dengan sikap bosan dan dengan rasa malas di pinggangnya. Dia mengalihkan pandangannya dan tiba-tiba berhenti di lubang tak berdasar di dalam altar. Xiaoyan menambahkan matanya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggeser tubuhnya. Dengan hati-hati bergerak ke sisi lubang di tanah. Menatapnya beralih ke sana. Hanya untuk melihat kegelapan yang tak berujung. Selain penciptanya, sepertinya tidak ada yang tahu kemana arah lubang ini. Energi afinitas api di dalamnya memang sangat padat. Xiaoyan memegang dagunya. Dia tidak jelas mengapa lubang ini tidak lagi mengeluarkan api inti bibit. Namun, dia memang sedikit tertarik dengan hal ini. Tentu saja, orang harus mengatakan bahwa dia tertarik pada api matahari di altar ini. Setelah merenung sejenak, tangan Xiaoyan dengan lembut menekan lubang di tanah. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan kekuatan isap melonjak dari tangannya. Mengikuti pemutaran gaya isap ini, sejumlah besar energi afinitas api ditarik. Akhirnya, hal itu terjadi. Namun, yang disebut core fire settling tidak muncul. Xiaoyan mengerutkan kening saat melihat ini. Dia segera tertawa dingin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengeluarkan sedikit pun benih api inti. Xiaoyan memutuskan sendiri. Dia tiba-tiba meningkatkan gaya isap dan gelombang demi gelombang energi afinitas api yang padat terus dipancarkan dari lubang di tanah.
Namun, yang disebut core fire settling masih belum muncul dengan sendirinya. Gaya hisap gila semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika Xiao Yan merasa agak tidak berdaya, sebuah pikiran tiba-tiba melintas di hatinya. Tangannya dengan cepat berpindah ke samping. Setelah digeser ke samping, gumpalan bibit api merah darah yang sangat kecil melarikan diri dari lubang di tanah dengan kecepatan seperti kilat. Gumpalan bibit api merah menyala ini baru saja lolos saat bersentuhan dengan sinar cahaya di atas. Segera, riak terbentuk di antara keduanya. Orang bisa mendengar suara embusan saat gelombang api berwarna putih yang sangat hangat muncul entah dari mana di depan Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat nyala api di depannya. Nyala api berwarna putih bersih, tetapi bagian dalamnya dipenuhi benang darah seperti pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah itu adalah pembuluh darah api ini menutupi tubuhnya. Ini adalah api matahari. Xiao Yan dengan lembut mengulurkan tangan dan menerima nyala api berwarna putih ini. Energi api di dalamnya sangat tenang dan tidak memiliki kekerasan api lainnya. Namun, dengan penglihatan Xiao Yan, dia secara alami dapat mengatakan bahwa Sun Flame ini jauh lebih kuat daripada beberapa Beast Flames biasa. Karena tidak memiliki karakteristik kekerasan, mungkin tidak kuat saat menyerang, tapi sangat cocok digunakan untuk memperbaiki pil. Bagaimanapun, itu sedikit lebih mudah untuk mengendalikannya. Aku ingin tahu apakah Sun Flame ini dapat memberi makan Flame Creation skillku. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Xiao Yan saat dia melihat api putih ini. Saat ini, Life Transformation Flame hanya dalam bentuk embrio. Itu jauh dari cukup baginya untuk menggunakannya untuk membentuk lotus api pemusnahan. Jika api matahari ini juga dapat diubah menjadi makanan untuk api transformasi kehidupan seperti api binatang buas lainnya, dia akan mendapatkan sesuatu secara gratis. Xiao Yan tidak ragu sedikit pun saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menggenggam tangannya dan menyerap api matahari ke dalam tubuhnya. Setelah itu, Glaze Lotus Heart Flame melonjak dan dengan mudah membagikannya. Setelah itu, nyala api itu menyatu dengan api transformasi kehidupan kecil di tubuhnya. Ini memang efektif. Ketika api matahari bergabung dengan benih api, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan benih api itu berkembang secara signifikan. Jenis pembengkakan ini jauh lebih besar daripada saat dia menyerap beberapa api binatang biasa. Sukacita melintas di hati Xiao Yan saat dia merasakan efek unik dari Sun Flame ini. Sun Flame ini tidak sulit untuk dijinakkan sebagai Beast Flame. Itu juga sangat mudah untuk diperbaiki. Jika jumlahnya besar, mungkin bisa menumbuhkan benih api transformasi kehidupan ini. Setelah memikirkan bagaimana pemusnahan api lotusnya akan memiliki sumber daya yang cukup untuk dilepaskan tanpa khawatir setelah penguatan flame transformasi kehidupan ini, hati Xiao Yan tiba-tiba menjadi panas membara. Matanya tiba-tiba beralih ke lubang di tanah di depannya saat dia tertawa. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya dan kekuatan isap tiba-tiba muncul. Pengisapan ini berlanjut selama lebih dari 20 menit sebelum terbentuknya biji api kecil berwarna darah muncul dari lubang di tanah. Itu ditelan oleh Xiao Yan setelah menyatu dengan sinar matahari dan membentuk Sun Flame. Setelah merasakan manfaat dari Sun Flame ini, Xiao Yan menjadi sangat bahagia hingga tidak lagi lelah. Dia berulang kali dan dengan paksa melepaskan core fire settling dari lubang di tanah. Namun, metode ini jelas bukan solusi jangka panjang. Lubang di tanah sudah habis dari core fire settling. Setelah disedot paksa 5 atau 6 kali, akhirnya bibit berhenti muncul. Terlepas dari bagaimana Xiao Yan menghisap, bahkan sampai dia berkeringat, tidak ada satupun bibit api yang keluar. Apakah itu benar-benar sudah dihisap kosong? Xiao Yan mengusap keringat di dahinya. Dia mengerutkan kening dan melihat ke lubang di tanah, yang kosong dari aktivitas apapun, sebelum memeluk dirinya sendiri. Xiao Yan mengerutkan kening dan merenung sejenak. Setelah itu, dia tiba-tiba menutup matanya, dan kekuatan spiritual yang agung perlahan menyebar dari antara kelopak mata. Akhirnya, gumpalan itu berubah menjadi kecil saat memasuki lubang dengan cara seperti kilat. Kekuatan spiritual Xiao Yan segera merasakan panas yang luar biasa setelah memasuki lubang di tanah. Meskipun kekuatan spiritualnya dilindungi oleh api surgawi, dia masih merasakan sedikit pusing.
Hati Xiaoyan menjadi dingin saat dia merasakan pusing ini. Ada racun api yang begitu pekat di bagian dalam lubang ini. Apalagi racun api semacam ini bahkan mampu mengikis jiwa seseorang. Tepat ketika Xiaoyan ragu-ragu untuk menarik kekuatan spiritualnya, lampu merah tiba-tiba berkedip di daerah terdalam dari lubang hitam gelap. Hah, lampu merah yang berkedip-kedip dirasakan oleh Xiaoyan. Segera, dia berteriak kaget. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menggerakkan kekuatan spiritualnya. Dia menggali ke tempat di mana cahaya merah itu berkedip-kedip. Kecepatan bolak-balik kekuatan spiritual sangat cepat. Sesaat kemudian, cahaya merah muncul di depan pemandangan spiritual Xiaoyan. Cahaya merah diketahui dipancarkan dari sekelompok cairan merah darah yang tidak dan lengket. Cairan ini berbentuk lingkaran dan ukurannya secara kebetulan menutup bagian bawah lubang. Sungguh energi afinitas api yang mengejutkan. Xiaoyan menghirup napas saat mendidihnya mendarat di cairan lengket berwarna merah darah. Cairan seperti lengket padat ini telah terbentuk dari energi afinitas api murni yang tak terhitung jumlahnya. Tidak heran jika lubang tanah ini tidak lagi menghasilkan bibit api inti. Mereka semua telah diblokir di tempat ini. Xiaoyan juga memperoleh pemahaman setelah melihat kumpulan cairan berwarna merah darah ini. Namun, dia tidak punya pikiran untuk mengeruknya. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu liar dan keras. Jika dia menyentuhnya sedikit saja, orang lain juga akan bereaksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan kekuatan spiritual ini tidak akan bisa melarikan diri dari lubang di tanah ini. Xiaoyan terdiam sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengganggunya. Tepat ketika dia hendak berbalik dan pergi. Namun, dia tiba-tiba melirik cahaya berwarna merah yang berkedip-kedip di dalam cairan berwarna merah. Ini, jiwa Xiaoyan mengalihkan perhatian ke cahaya berwarna merah itu, hanya untuk melihat bahwa ada manik merah seukuran ibu jari, bulat, tergantung di dalam cairan berwarna darah lengket. Manik darah merah itu mungkin tidak besar, tapi sekilas tampak seperti manik api dengan nyala api yang menyala di atasnya. Penampilan luarnya sangat misterius. Tatapan spiritual Xiaoyan terkejut saat dia melihat manik berwarna merah darah. Sesaat kemudian, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam. Inti manik.